Tapi saya berpikir, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya kira Praksi Rakyat dan seluruh eksponen sore hari ini mesti memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ATR BPN Kota Tangerang. Saya kira mari kita berdiri dan memberikan aplaus buat beliau. Beri semuanya. Beri semuanya. Kasih aplaus dulu. Saudara-saudaraku yang berbahagia, inilah bagian dari maladministrasi yang dipertontonkan oleh ATR BPN kepada kita semuanya. Maladministrasi yang dibuat secara sistemik dan seakan-akan tidak jadi kesalahan lagi. Coba dengan gagahnya pejabat saya, Bapak tadi itu sebagai kasih mengatakan jangan undang mereka karena mereka pulang, jangan undang mereka hari Senin karena mereka belum datang. Jadi mereka cuma kerja hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Ini kan tidak bagus. Saya kira kita mesti membuat situasi ini menjadi sebuah keprihatinan global. Bahwa maladministrasi di sistem ATR BPN itu bukan lagi kasuistik tetapi sudah sistemik adanya. Itu catatan pertama saya dengan ATR BPN. Yang kedua kemudian wamen saya itu tidak tahu lah. Saya belum ketemu lagi dengan dia. Jadi pertama kita mari perhatikan per tanggal 24 September 2023 sekarang UPA nomor 5 tahun 60 itu usianya genap 63 tahun. 63 tahun itu kira-kira baca 6 dekade. 6 dekade apa? 6 dekade ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Suka atau tidak suka, semua orang akan memastikan bahwa permasalahan pertanahan di Indonesia itu, terutama di Jawa Barat, sama saja. Ada 4 hal. Pertama adalah pemilikan tanah, land tenure. Yang kedua kemudian penggunaan tanah, land use. Kemudian yang keempat paulitas, land paulitas, penilaian tanah. Dan yang keempat land development, pengembangan tanah. Ini empat paradigma yang dibangun oleh Bank Dunia dengan para tokoh yang menjajakannya dan menjadi sebuah program yang sama di semua negara Asia, termasuk Indonesia. 18 juta dolar tahun 2018 berbarengan dengan terbitnya Perpres nomor 86 tahun 2018 itu menunjukkan betapa bahwa program reforma agraria kita memang ditelukung oleh neoliberal. Nggak bisa nggak? Kita tidak bisa keluar dari sana. Jargon pemenangan PDIP, ada adik saya calon PDIP. Jargon pemenangan PDIP itu menangkan pemilu sekarang dengan gotong royong. Gotong royong itu konstitusi kita. UPA itu memastikan bahwa bangsa ini diarahkan ke sosialisme, bukan individualisme. Konsepnya partainya ngomong gotong royong, petugas partainya membolehkan nyolip merajalela. Nggak bisa. Mestinya petugas partai itu tunduk pada ibu partai loh. Nggak bisa hari ini, nggak bisa. Jadi kontrol itu sudah benar, tetapi prakteknya tidak benar. Tidak mungkin neoliberal memastikan ada gotong royong. Semuanya individualis. Itu yang gambaran terakhir. Kemudian kalau kita perhatikan antara periode 45 sampai kemudian periode 66, maka kita melihat ada sebuah upaya proses untuk memastikan apa yang tersebut dalam ilmu administrasi pertanahan itu, dalam ilmu administrasi sebagai sebuah revolusi administrasi, khususnya pertanahan. Administrasi itu berkaitan dengan peradaban. Kalau Anda ngomong tentang peradaban Persia kuno, Anda ngomong tentang peradaban Bizantium kuno, Anda ngomong peradaban Cina kuno, India kuno, atau bahkan Nusantara kuno, maka Anda menemukan di sana ada peradaban, di sana ada administrasi, termasuk administrasi pertanahan. Dari asal yang memakai agaris wet, sugar wet, kemudian semuanya berkaitan dengan undang-undang pertanahan zaman kolonial, kemudian dirubah menjadi undang-undang nomor 5 tahun 60, dan itu merupakan sebuah perubahan yang sangat revolusioner. Merubah semua hak-hak barat itu, dan hak-hak yang tidak jelas, ada hak barat, ada hak menggunakan hak-hak yang disebut dengan hak bekas tanah kerajaan,
ada yang disebut dengan paling tidak ada tiga undang-undang yang dipakai. Pertama, undang-undang barat yang sifatnya liberal individual. Yang kedua, undang-undang hukum adat yang sifatnya adat, saya kira ya, pasti keagamaan. Yang ketiga adalah hukum yang dipakai untuk hukum tanah-tanah swaraja. Itu pasti feodal kerajaan. Hari ini masih ada. Nah, UPA nomor 5 tahun 6 itu berubah semuanya, menghapuskan itu semuanya dan menjadi sebuah hukum nasional. Tetapi kajian saya, dan saya sudah kemukakan dalam disertasi saya di Unpad itu, saya kemukakan bahwa UPA nomor 5 tahun 60 itu betul dia merupakan sebuah revolusi administrasi pertanahan, tetapi pada hakikatnya dia juga membuka sebuah peluang bagi orang untuk menancapkan buku neolib di Indonesia. Dari mana? Dari HGU, HGB. Terbukti sampai sekarang HGU, HGB tidak selesai. Padahal kalau kita ikut mekanisme ketentuan HGU, HGB sejak ketentuan tahun 60, tahun 45 itu 2018 semua ketentuan itu habis semuanya. Tetapi kan tidak. Sampai sekarang masih ada lagi penambahan-penambahannya. Yang sudah jelas-jelas 63 HGU, HGB di Kabupaten Sukabumi dan 15 terlantar. Terlantar, datanya ada lengkap. Saya sudah share ke semua mahasiswa saya. Datanya lengkap. Nah, ada di data saya ada 65 HGU HGB yang terlantar, yang sudah dijadikan prioritas penanganan reforma agraria, dan 15 yang dipastikan terlantar. 15 dipastikan terlantar. Yang disebutkan tadi itu hanya beberapa bagian saja. Yang disebutkan tadi itu hanya beberapa bagian yang menjadi keputusan staf presiden untuk diprioritaskan diselesaikan. Sebenarnya ada 15. Dan 15 itu luas. Satu tunggal nempot anu. Dan kita heran Bapeda itu yang tiap tahun musrembang itu tidak pernah mencoba memastikan tanah-tanah yang terlantar itu, tanah-tanah yang mati itu, yang tidak bayar pajak itu kemudian segera diambil oleh negara, ditetapkan sebagai tanah negara dan segera didistribusikan. Tidak begitu. Tiap tahun tidak ada perbicaraan ini. Dan ini juga kemudian menjadi sebuah masalah yang laten. Apa latennya? Jika pada masa Orde Lama reforma agraria dilakukan secara revolusioner, radikal, tetapi sejak Orde Baru sampai hari ini reforma agraria tak lebih di sebuah proyek saja. Maka kemudian jangan heran kalau pembentukan gugus tugas diserahkan kepada masing-masing kota kabupaten. Itu pun catatannya adalah berdasarkan kepentingan kabupaten untuk memilih objek urusan pertanahan diambil sebagai pilihan pembangunan di kotanya. Kalau tidak, ya tidak. Kalau DPRD Kabupaten Sukabumi, kemudian Pemkab Kabupaten Sukabumi tidak menetapkan pertanian dan pertanahan sebagai urusan kongruen yang sukarela dia pilih, ya sudah tidak akan ada lagi pembahasan pertanahan. Padahal dulu seingat saya tahun 98 itu pertanahan oleh Gus Dur diserahkan kepada daerah untuk dijadikan sebagai dinas lokal. Tetapi kemudian 1 bulan kemudian diralat lagi oleh Gus Dur dan diserahkan ke pusat. Sekarang pusat menetapkan di Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu hanya menjadi sebuah kegiatan kongruen pilihan Pemda saja. Jadi kalau kota tidak memilih pertanahan pertanian, ya ada pilihan tidak. Nah, ini masalah kita. Jadi pertanahan itu masuk menjadi pekerjaan yang kalau you mau ambil ya silakan, kalau you enggak ya enggak. Ini masalah kelembagaan kita. Jadi satu masalah yang saya kira kita mesti clear. Padahal urusan reforma agraria itu bukan urusan pertanian saja. Ini teman-teman saya, adik saya mahasiswa ini baru tingkat 2 sekarang. 2023. Katakanlah mereka semua cerdas, 4 tahun selesai, 3 tahun setengah selesai kuliah, amin gitu. Diam aja loh. 2025 mereka selesai kuliah. Mereka kemudian kerja, ada yang dicalon jadi artis, dangdut, segala macam. Gitu ya. Dia kawin butuh tanah. Maka kita tahu persis bahwa dalam penjelasan UPA nomor 5 tahun 60 itu hubungan antara orang rakyat Indonesia dengan tanahnya bersifat abadi, tidak bisa tergantikan. Saya punya hak sebidang tanah, baik untuk pertanian maupun untuk lahan untuk pemukiman kita.
Jadi itu hak kita. Maka kemudian teman-teman saya ajak untuk hadir di sini bukan mata kuliah resmi ya, ini mata kuliah pilihan bapak-bapak mata kuliah ini. Sehingga kemudian teman-teman yang hadir sekarang ini memang orang-orang pilihan semua. Kasih aku juga mereka. Nah, kemudian kita kadang menjadi bingung antara 2000 antara 45 tahun sampai tahun 65 itu kata-kata kita berhasil melakukan reforma agraria karena sistem yang dilakukannya adalah sistemik, holistik, komprehensif dan kemudian radikal. Sistemik dibuat kelembagaan tidak seperti sekarang. Ada lihat kelembagaan yang sekarang dibentuk oleh kota kabupaten karena pilihannya. Kalau misalnya teman-teman mau ngomong GTRA kota, maka teman-teman tidak akan mendapatkan informasi yang lengkap karena mungkin bisa jadi pertanahan bukan prioritas buat mereka. Tapi kalau mau kabupaten itu prioritas, maka dibentuklah GTRA kabupaten Sukabumi. Tapi apa faktanya? Lembaganya tidak jalan. Maka kemudian Perpres tahun 86 tahun 2018 mau diubah itu diantaranya adalah bagaimana memastikan kelembagaan ini bisa sampai ke tingkat desa. Ini yang kemudian sudah bisa dilakukan. Jadi GTRA kita pertama itu betul seperti yang tadi Yuswanto katakan diharuskan membuat GTRA. Tapi tadi itu ketika dibawa kepada sistem urusan pemerintahan dia menjadi sebuah pilihan yang sifatnya kongruen, bukan pilihan wajib juga, pilihan sukarela. Sehingga kota dan kabupaten bebas memilih membentuk atau tidak. Nah, yang sudah dibentuk pun kemudian tidak terlihat bekerja. Saya sebagai orang yang suka tertarik dengan dengan isu ini selalu mencoba mencari tahu kira-kira Pemkot dan Pemkab mengenai urusan tanah seperti apa. Tetapi hampir tidak ada karena mereka melaksanakan reforma agraria sebagai sebuah proyek. Ya, proyek itu sifatnya tahunan. Yang tahunan itu ya seperti biasa ada tahu proyek kan. Ada Kang Tommy, saya kira kalau proyek ya proyek. Ada proyek kertas, ada proyek kubur, ada proyek naon, tidak begitu. Jadi tidak komprehensif, tidak sistemik, dan tidak radikal. Tapi orde lama saya kira sensus penduduk yang pertama tahun 61 ya itu menunjukkan bahwa antara setelah sensus penduduk dengan setelah dilakukan distribusi itu ketahuan sekali pelonjakan orang yang memiliki tanah. Hari ini kita akan melakukan sensus penduduk 2023 sebagai sensus penduduk yang terakhir, yang paling terakhir. Tetapi kita melihat bahwa 6 dekade pelaksanaan UDA itu tidak pernah ada kedekatan menjadi kemudian lebih berkeadilan urusan tanah. Semakin jauh, maka kita semakin mengerti bahwa hari ini prinsip yang terbangun adalah di Indonesia yang banyak menguasai sedikit tanah. Yang banyak menguasai sedikit tanah, yang sedikit menguasai banyak tanah, bahkan yang banyak tidak menguasai sedikit pun tanah. Anda perhatikan, yang sedikit menguasai tanah. Ternyata ketika kemudian Prabowo dituntut janjinya untuk mengembalikan asetnya ke negara, Jokowi juga bingung. Kalau Prabowo diberikan, maka Surya Paloh mesti memberikan tanahnya, Erick Thohir mesti memberikan tanahnya, Luhut mesti memberikan tanahnya. Keluarga Wimar Witoar mesti memberikan tanahnya juga, banyak mereka. Jadi saya perhatikan berbagai buku yang menjelaskan tentang unjuk rasa petani. Boleh Bapak saudara-saudara semua perhatikan, semuanya bermula dari kebusukan elitnya. Elitnya yang busuk yang kemudian mengakibatkan pertempuran. Elit yang busuk yang mengganggu hak orang lain. Anda boleh lihat. Apakah unjuk rasa petani yang di Banten 1887 maupun demonstrasi petani yang lainnya yang digagas oleh PKI? Mohon maaf ya, yang demo waktu itu memang PKI dan SI ya, tidak ada yang lainnya. Jadi saya kira untuk urusan ini kita mesti respect dengan mereka, karena mereka tetap memastikan bahwa tanah itu untuk rakyat. Nah, kenyataannya sampai sekarang ini kesininya kan tidak. Orasinya tanah untuk rakyat, tetapi kemudian prakteknya bukan. Di sepanjang mereka kaum oligark ini menindas rezim pemerintahan ya akan seperti ini jadinya, saya kira. Itu yang kemudian kita bisa pastikan. Jadi dari 45 sampai tahun 66 kita tahu di sana ada orde lama berkuasa dan betul real menjalankan reforma agraria. Tapi kita tahu dari 66 sampai 98 itu kan
reforma agraria itu dan Depok itu UPA nomor 5 tahun 62 di PTS kan. Tidak ada lagi ketentuan yang muncul. Ada ketentuan tentang transmigrasi, ada ketentuan tentang hal, tapi semuanya lebih pada aspek berkenaan berdasarkan undang-undang perdagangan modal ASI, PMA, dan undang-undang kehutanan. Dari sana mereka kemudian membuat peraturan-peraturan perundang-undangan tentang tanah pada masa Orde Baru. Ada disebutkan UPA nomor 5 tahun 60 misalnya ketika pembentukan lembaga ATL BPN misalnya dari Kemendagri terus kemudian lembaga sendiri sampai sekarang dengan GTRA itu disebutkan memang, tetapi perlahan kemudian kemampuan dia mendeteksi masalah dan masalah dikebiri sampai tidak bisa. Baru kemudian kita tahu 97-98 ada gelombang potes besar dan gelombang potes besar itu dimulai, tolong catat, dimulai itu adalah oleh kaum aktivis lingkungan hidup. Dimulai. Anda baca buku-bukunya Anton Karol Lukas begitu, Anda baca buku-bukunya Ignatius itu pasti menyebutkan bahwa awal asal gerakan itu memang dari sana. Reformasi itu digerakkan diantaranya oleh eksponen lingkungan hidup. Dan terus sampai kemudian pembentukan konsorsium pembawaan agraria sampai kemudian munculnya TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Terus sampai kemudian akhirnya kemudian Presiden SBY meneruskan dengan PPAM. Kemudian dari sana kemudian Presiden Jokowi menjanjikan itu pun kedua menjanjikan tentang reforma agraria untuk memperbaiki meneruskan PPAM. Semuanya dianggap oleh aktivis hanya basa-basi. Kenapa? Karena kemudian praktek reforma agraria yang dia sebut itu termasuk dengan perhitungan pensertifikatan tanah-tanah yang tidak ada konflik sama sekali. Ada rumah si Abah Wiranta di sebuah tempat di sebuah kampung, dia belum punya sertifikat hak milik, atas diurus, tidak ada konflik karena memang tanah keluarga itu. Tetapi yang dimaksud dengan sertifikat kita itu dalam reforma agraria adalah sertifikat pendaftaran tanah dilakukan kemudian terbit sertifikat setelah fase urusan konfliknya selesai. Dan itu yang ditunggu oleh rakyat sekarang. Jadi tiga prioritas yang diserahkan oleh kantor staf presiden ke SPI ke Sukabumi, barangkali laporannya sampai sekarang belum beres ya, Bang Daud ya, belum selesai toh. Dan kita tidak tahu apakah tahun 2023 ini ada anggaran lagi untuk menyelesaikan atau tidak. Kalau tidak ada anggaran lagi, ya sudah tunggu 2024. Celakanya anggota dewan kita nggak mau menjualkan hal ini tambahnya. Saya nggak tahu apakah Ibu Rimka ngomong tentang hal ini, apakah ya, Bapak siapa? Herbun atau Desi atau siapa? Selamat atau Sandi Pak? Murad itu pernah ngomong ini tidak? Maksud saya pernah tidak bicarakan bahwa tahun 2021 begini anggarannya, tahun 2022 sekian anggarannya, 2023 bagaimana sekarang? Itu yang kita tidak tahu. Kita seakan lepas dengan anggota dewan kita. Bingung kita. Bagaimana kita bisa percaya mereka? Di periode itu ya? Tahu. Sibuli saha. Itu apa? Kudu beli sehari yang juga DPR RI itu. Jadi kemudian teman-teman kita mengerti bahwa reforma agraria itu dengan perbaikan administrasi pertanahan itu revolusi. Itu revolusi, pasti revolusi. Tetapi bagaimana menjaga revolusi tersebut menjadi sebuah program kegiatan bermanfaat itu yang menjadi masalah. Kita keburu kadung kemudian terlanjur kemudian cinta dengan Amerika yang membantu kita dengan New Deal-nya itu. Jadi kalau ada perang melawan Tiongkok, melawan Soviet, maka Amerika akan membantu. Jadilah kemudian kita pembentukan negara kita desentralisasi dengan konsep Pasteur dan bantuan dari Amerika juga. Ini fakta. 58 negeri kita tidak punya lembaga biro ataupun kantor yang mengurusi administrasi, maka dibentuklah lembaga administrasi lain itu. Amerika yang bikin. Prakteknya kita mengikuti administrasi pemerintahan model Eropa, model Belanda, tetapi teorinya kemudian setelah merdeka kita dipaksa untuk masuk Amerika. Jadilah sampai hari ini mata kuliah kita kalau administrasi pertanahan ada bahasa-bahasa Belandanya, kalau administrasi publik pasti banyak bahasa Inggrisnya. Kira-kira begitu gambarannya. Ya saya harap teman-teman yang mahasiswa ini bisa mengerti
bahwa pertarungan itu bukan hanya di ruang-ruang publik, tapi juga di buku-buku pendidikan kita. Silakan Bapak Ibu cari buku-buku, googling buku-buku yang kira-kira agak-agak sosialis. Ada kesulitan mencari. Tapi tidak di SE, saya kira lengkap insya Allah. Itu fakta, Bang Yandra, saya kira bukan dusta, bukan hoax itu. Jadi kita bisa membandingkan buku-buku yang kemudian ditulis Bernstein begitu dengan buku-buku yang Sayogo gitu, atau buku-buku yang dituliskan oleh si Bahriyadi gitu, atau buku-buku yang dituliskan oleh pakar yang dari UGM maupun yang dari Bogor. Kita akan melihat sebenarnya arah kecenderungan kita kemana tentang kebijakan ini. Saya perhatikan memang kebijakannya tetap sosialis, tetapi kemudian ketika masuk pada anggaran itu nggak bisa Pak Ojak. Tetap Pak, kita mesti bayar hutang 18 juta dolar ke Bank Dunia. 18 juta dolar itu tahun 2012 hanya untuk mempercepat proses reforma agraria. Itu saja, tidak ada lagi. Dan itu hutang terbesar dalam sejarah ini. Hutang terbesar. Anda boleh cek googling. Semua hutang kita tercatat ke Bank Dunia berapa, ke IMF berapa, mana yang dikemplang ketika zaman IDGI oleh Soeharto tidak dibayar, mana yang dibayar di Cina sampai sekarang, mana yang kemudian sekarang kita dijebakan dari Cina. Saya kira sebenarnya bukan lagi informasi palsu. Anda tidak bisa kemudian yang zaman dengan situasi seperti ini. Nah, konflik yang semakin tinggi terus akan kita alami, termasuk di perkotaan hari ini kita tidak mengalami itu, tetapi dorongan rezim siapapun membangun pasti butuh lahan. Double track itu jelas tidak bisa dilawan. Jalan tol yang mestinya Sukabumi, Cianjur, Bandung dipotong sekarang menjadi Cibadak, Pelabuhan Ratu oleh teman-temannya Dewek tuh dirubahnya. Nggak bisa kita mereka punya kuasa untuk merubah anggaran begitu. Tetapi fakta bahwa padahal dibuka Parung Kuda Pak. Ya dibuka Parung. Ya tapi itu juga kemudian dipastikan untuk akan dipercepat ke arah Pelabuhan Ratu, bukan ke arah kita. Itu kan bagian dari kerja tim sukses. Saya kira sudah jelas sekali lagi omongan palsu itu bukan ya. Jadi dibangunnya double track akan butuh tanah, akan pengolahan, dan kita tahu banyak rumah, banyak orang yang pindah-pindah, dan kita mesti memastikan itu. Atau juga kemudian kita menemukan sebuah ketentuan peraturan yang menurut Profesor maka hak kita kepada negara untuk memastikan negara adil. Karena tanah terbatas, kemudian terbatas, maka kemudian negara harus hadir. Negara tidak hadir, maka rakyat tidak akan ada apa-apa. Maka terjadilah seperti yang dikatakan oleh para tokoh agraria itu, yang banyak menguasai yang sedikit menguasai banyak tanah, bahkan yang banyak tidak menguasai sejengkal tanah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semuanya dan mengamankan kita semuanya, menyehatkan kita semuanya, dan mengislamkan kita semua ketika masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa melampaui dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat!